Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klairina Belvana dan rekan-rekan kelompok saya yang beranggotakan Claresta Erina, Lia Damayanti, dan Alfik Apriliana akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Afik Apriliana dan dilanjutkan dengan mempresentasikan PowerPoint hasil dari diskusi kami yang akan dibaca dan dijelaskan oleh anggota kelompok. Untuk yang terakhir yaitu penutup berupa kesimpulan dari diskusi kali ini. Baik, untuk memanage waktu langsung saja saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anggota yang bertugas yaitu Afik Apriliana, waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wala nisa asa ayyakunna khairan minhunna wala talamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dad dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayatan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Berikut saya bacakan artinya. Yaitu ayat 11. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat 12 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Pada ayat ke-13, yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Berikut pengertian dari akhlak, yaitu next. Akhlak menurut Islam merupakan tingkatan setelah rukun iman dan ibadah
Akhlak sangat penting bagi seseorang untuk bermuamalah dan bagaimana sikap seorang tersebut dalam bergaul dengan individu lainnya atau kelompok masyarakat. Hadis dari Rasulullah menguatkan bahwa salah satu misi yaitu menyempurnakan akhlak mulia. Buah keimanan seseorang yaitu akhlak. Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang sempurna iman ialah yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak merupakan sifat batin yang tertanam dari dalam diri seseorang. Di dalam Dairatul Ma'rif dikatakan, al-akhlaqu hiya sifatul insani adabiyah, yang artinya akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik. Menurut Abdul Karim Zaidin dari kutipan Junahar Ilyas, akhlak merupakan nilai atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang berfungsi sebagai melihat apakah perbuatan itu baik atau buruk, sehingga dapat memilih tindakan antara meninggalkan atau melakukan. Salah satu keutamaan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi ialah salah satu nikmat yang luar biasa, sebab akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lia Damayanti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan menjelaskan tentang akhlak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akhlak baik atau terpuji, akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak mahmudah adalah sifat dan tabiat mulia yang dianjurkan pengertiannya dalam Islam. Saking pentingnya akhlak terpuji ini, sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seorang Muslim, sebagaimana tergambar dan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh dari akhlak baik atau terpuji adalah ikhlas, sabar, syukur, kau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jujur, adil, amanah dan lain sebagainya. Next. Akhlak buruk atau tercela, akhlakul mahmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak mahmumah adalah sifat dan tabiat yang tercela. Meski dihindari seorang muslim, saking buruknya akhlak mahmumah ini sampai Rasulullah SAW menjadikan doa sebagaimana hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik RA yang mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh dari akhlak buruk atau tercela mazmumah adalah riya, tergesa-gesa, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Next. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan nilai atau sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sebagai penglihat perbuatan baik atau buruk, sehingga dapat memilih tindakan yang harus ditinggalkan dan dilakukan. Etika merupakan penilaian baik atau buruknya seseorang yang berdasarkan pendapat akal dan perilaku seseorang itu sendiri. Moral merupakan tindakan atau perilaku baik buruknya seseorang berdasarkan kesadarannya dan melakukan sesuai dengan aturan atau norma atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral dari seginya dibagi menjadi dua bagian. Berdasarkan tolak ukur, akhlak tolak ukurnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Dan moral tolak ukurnya norma hidup dan yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu.
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clarissa. Baik, yaitu yang selanjutnya akhlak berdasarkan sifat. Yang pertama, etika bersifat teori. Yang kedua, akhlak dan moral bersifat praktis. Yang selanjutnya adalah persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, sama-sama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, ketiganya merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaiknya semakin rendah kualitas akhlak etika moral seseorang atau sekelompok, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, memiliki kesamaan pada faktor pengembangan dan aktualisasi potensi positif. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan pembiasaan, keteladanan, dan dukungan lingkungan secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak merupakan yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi tolak ukur dari baik buruk bukan dari akal pikiran atau pandangan dari manusia sendiri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dalam tafsir bahwa perilaku Nabi Muhammad merupakan tauladan baik para umat manusia dan tabiatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti hal dalam keteguhan serta ketabahannya. Yang selanjutnya yaitu akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seorang yang menjadikan akhlak sebagai model sosial pastilah akan berhasil hidupnya karena ia memiliki etika dan moral yang baik yang akan membuatnya disenangi dimanapun ia berada. Manusia berpegang pada prinsip akhlak akan mengupayakan hidupnya secara bijak. Semua perbuatan dan amalnya diyakini keterarahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan segala hal yang baik dalam ciptaan. Berikut merupakan pendapat dari Al-Ghazali, yaitu dan tujuan akhir dari akhlak yaitu memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia dan menancapkan dalam diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi sesuatu yang dicintai selain berjumpa dengan Zat Ilahi Rabbi dan tidak menggunakan semua hartanya kecuali karenanya. Yang selanjutnya yaitu kesuksesan hakiki akan dapat diraih jika mengikuti konsep-konsep berikut. Yang pertama yaitu beribadah dengan benar. Yang kedua bertakwa dengan baik. Yang ketiga belajar tiada henti. Yang keempat, bekerja keras dan ikhlas. Yang kelima, bersahaja dalam hidup. Yang keenam, membantu sesama. Dan yang terakhir, bersihkan hati selalu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan atau amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang luhur. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Belva. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan.
dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dari kutipan Yunahar Ilyas, yakni akhlak merupakan sifat batin atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan muncul perbuatan mudah tanpa seorang harus berpikir dan menimbang apa yang akan dilakukan. Perbuatan ini bersifat baik sesuai menurut norma aturan dalam Islam. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak sendiri merupakan nilai atau sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sebagai penglihatan perbuatan baik atau buruk sehingga dapat memilih tindakan yang harus ditinggalkan dan dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi diskusi tanya jawab. Bagi audien yang ingin bertanya atau memberi sanggahan, dipersilahkan mengetik di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.